Secara geografis, Kota Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dengan luas wilayah 222,25 km persegi. Memiliki sejumlah kekayaan, baik alam maupun budaya. Khasanah budaya ini menjadi pusaka budaya generasi Bima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencanangkan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS bekerja sama dengan Dinas Dikpora Kota Bima dan Dewan Kesenian Kota Bima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai Kota Bima layak dipercaya menyelenggarakan program kegiatan GSMS. Pertimbangannya, keragaman khasanah budaya yang dimiliki serta nilai-nilai kearifan lokalnya perlu diperhatikan dan dilestarikan. Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah dimulai tanggal 30 April hingga 20 Mei 2016. Launching program ini dimulai tanggal 29 April 2016 di Aula SMA Negeri 2 Kota Bima. Kegiatan ini melibatkan 200 pelajar untuk semua tingkatan. Program GSMS ini memberi rangsangan pelajar SD sampai SMA mencintai budaya dan kesenian daerahnya, bagaimana membangun apresiasi siswa, menyukai dan mau melaksanakannya. GSMS ini merupakan kegiatan yang akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Jadi anak-anak ini jangan punya pemikiran bahwa berkesenian itu adalah kesenian yang bernilai negatif, tetapi seni budaya yang ada di Kota Bima ini adalah seni yang syarat dengan nilai-nilai luhur. Ada 4 jenis kegiatan kesenian yang diajarkan, yakni seni rupa, teater, tari, dan seni musik. Siswa yang terlibat diarahkan mampu mengeksplor kesenian daerahnya. Kita punya keyakinan bahwa adik-adik pelajar ini punya apresiatif yang tinggi kan? Di 4 bidang kesenian yang menjadi program Seniman Masuk Sekolah atau GSMS. Itu ada musik, ada tari, ada teater, kemudian seni rupa. Dari keempat bidang itu saya amati waktu proses mereka latihan itu luar biasa. Mereka sangat memiliki animo yang tinggi, kemudian ada kemauan, kemudian mereka punya angan-angan untuk ke depan bahwa dunia kesenian yang mereka coba pelajari selama pembelajaran 9 kali pertemuan itu dengan waktu yang sangat singkat, hanya 9 kali pertemuan, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berproses dalam waktu yang
Bidang seni rupa salah satu yang diajarkan dalam gerakan seniman masuk sekolah. Peserta yang mengikuti bidang ini cukup antusias meskipun belum memiliki dasar yang cukup baik dalam hal menggambar atau melukis. Peserta awalnya mendapatkan dasar-dasar dalam menggambar, selanjutnya naik ke teknik berikutnya, termasuk dalam penggunaan sarana lain seperti cat air. Di bawah asuhan dua instruktur, Dedi Mawardi ST dan Maulana Iqbal SPD, para peserta bidang seni rupa ini dapat menyerap pembelajaran dengan baik. Bayangkan. Jadi ketika kita membuat karya bersama itu, ketika dibagi tugas, kita bisa tinggal bilang, kamu satu setengahnya situ ya. Meskipun pertemuan cukup singkat, namun progres yang dicapai oleh peserta cukup baik. Pembinaan terus-menerus dan adanya wadah untuk mengembangkan potensi bidang seni rupa akan menggairahkan siswa meningkatkan kapasitasnya dalam seni rupa. Jadi awalnya mereka takut-takut. Kemarin saya bisa lihat dari goresan. Awalnya mereka hanya tipis sekali, jadi tidak berani menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan untuk berkarya. Tapi lama-lama ketika kita desak mereka untuk ayo, itu garis ditekan, itu mereka akhirnya mulai berani dan mulai mulai percaya diri gitu. Percaya diri untuk bisa menghasilkan karya seni rupa seperti ini. Kurang lebih begitu, Mas. Awalnya para peserta belajar di SMKN 3 Kota Bima, namun selanjutnya mengambil tempat di Museum Asimbojo, bekas Kesultanan Bima. Para peserta pun mengakui banyak memperoleh ilmu atau pengetahuan mengenai menggambar, mulai dari hal-hal dasar yang sebelumnya tidak dipahami dengan benar. Banyak pengetahuan yang didapat untuk pengetahuan menggambarnya, banyak pengalaman-pengalaman baru, misalnya dari cara membuat mewarnai, cara membuat sketsa, dan banyak teknik-teknik. Ada progres. Jadi mereka makin bisa membuat benda tegas dan jelas. Soalnya dari yang tadinya mungkin baru basisnya aja menggambar, tapi sekarang mungkin udah lebih ke teknik-tekniknya udah bisa dikembangkan lagi. Dapat banyak ilmu sih buat menggambar, dari teknik, dari pakai cat air, krayon, pensil, semuanya dapat ilmu. Ini bagi kita ini anak-anak yang luar biasa, karena bagaimanapun dengan keterbatasan fasilitas di Kota Bima, mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik. Anak-anak ini menyerap ilmu tuh begitu cepat, ya, sehingga apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan arahan. Jadi hampir tidak ada kendala yang berarti lah. Ide menggambar menjadi satu hal yang penting. Namun para instruktur ini mengaku adanya progres yang cukup bagus ditunjukkan oleh siswa dengan waktu yang cukup singkat. Ide-ide yang awalnya konvensional kini mulai liar. Peserta bisa berimajinasi bebas meskipun diakui masih minim referensi. Untuk ide cukup variatif ini. Ada yang punya ide untuk poster seperti itu dia kasih judul apa tadi? Pohon impian ya gitu. Awalnya dia membuat ini sebenarnya gambar lanskap romantis, tapi dia alihkan itu menjadi lukisan poster. Jadi pohon yang awalnya itu merupakan sebuah siluet dalam lanskap, itu jadi tempat dia menggantungkan cita-cita dia. Jadi itu ide itu mulai liar. Ide-idenya masih perlu dipancing lagi lah. Ya, karena permasalahan
Ya mungkin di Kota Bima keterbatasan momen-momen seni rupa, sehingga mereka referensinya masih sangat kurang, sehingga tidak heran jika ide-idenya masih perlu kita arahkan lah supaya idenya lebih liar lagi. Jadi secara teknik mereka pun sudah mulai kalah. Bagus, progresnya bagus. Nanti di pameran akan kita lihat hasil mereka. Gerakan seniman masuk sekolah adalah langkah strategis yang ditempuh pemerintah guna menggali kembali nilai-nilai kesenian lokal, seperti halnya tari, yang diikuti oleh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bima. Seni tari sendiri, proses latihannya dipusatkan di SMA Negeri 1 Kota Bima. Untuk bidang tari, tenaga pengajar dan asisten pendamping berjumlah 4 orang. Mereka adalah Rahma Fitria, Dita Deviona sebagai tenaga pengajar, dan Siti Linda Yuliarti, Fitratul Akidah sebagai asisten pendamping tari. Satu kali lagi. Para peserta tari cukup antusias, belajar, mengenal, mengikuti tari, namun ada juga tantangannya. Senang. Orang tua murid pun cukup antusias, anaknya bisa mengikuti tari dalam gerakan seniman masuk sekolah. Senang sekali, malah terlambat aja datang nangis. Malah dia yang mendorong ibu-ibunya untuk datang. Senang sekali Mas, soalnya kan jarang-jarang anak-anak bisa bermain, istilahnya bermain sambil belajar kesenian daerah Bima khususnya. Untuk peserta dari sekolah dasar, mereka dikenalkan tari-tarian yang dasar. Tarian jenis permainan yang memungkinkan mereka belajar lebih cepat dan merasa senang. Apresiasinya sangat bagus, walaupun ini kan ada 3 part. Jadi pemilihan itu, anak itu ada 10 orang. Itu 10 orang itu untuk menarikan benar-benar pure tari tradisional Bima. Jadi gerakannya diambil dari gerakan tradisional Bima. Sedangkan yang 20 orang anak ini yaitu permainan anak, dolanan anak tradisi Bima. Jadi yang 10 orang anak ini walaupun saya suruh latihan cuma 10 orang anak ini mereka mau. Jadi mereka sangat berapresiasi untuk acara ini. Mengajarkan seni tari pada siswa sekolah dasar merupakan tantangan tersendiri bagi instruktur. Mereka harus bisa mengajak peserta untuk lebih fokus pada materi yang diberikan. Yang pertama kendalanya itu kurang konsentrasi dan banyak main-main. Mungkin seperti itu. Kalau untuk ketubuhannya mereka bisa mengikuti apa yang saya ajarkan. Tetapi kesulitannya yaitu dia tadi, mereka kurang fokus untuk konsentrasi dan main-main karena mungkin di sini jumlah anaknya juga banyak, makanya mereka sedikit kesulitan untuk konsentrasi. Mungkin itu aja. Untuk siswa sekolah menengah, diajarkan tari-tarian dengan konsep baru,
namun tetap memegang tradisi Bima. Apresiasinya kalau dilihat sebenarnya mereka itu sangat maksimal, karena awalnya mungkin karena pemahaman, kadang generasi muda sekarang punya pemahaman kalau dia berbasic tradisi itu terlalu kuno, tapi setelah mereka mencoba terus ada konsep garapan baru tetapi tetap memegang tradisi, sesuatu yang segar membuat mereka tertarik, akhirnya mereka bisa lama-lama mulai suka. Walaupun dengan jumlah pertemuan yang singkat, instruktur optimis para peserta dapat menyerap materi yang diajarkan dan memberikan penampilan yang terbaik. Yang SMP, insya Allah untuk penampilan tanggal 20 akan maksimal sesuai dengan yang mereka usahakan selama 9 kali pertemuan yang belajar, tapi permasalahannya kadang di kedisiplinannya, kadang ada yang hadir telat, ada yang hadirnya tidak datang, besoknya datang, besok lagi tidak datang. Tapi semoga mulai H-4 itu sudah difokuskan agar mereka bisa siap untuk tampil 20 Mei. Perkembangan musik modern saat ini cukup pesat. Kenyataan ini juga menggerus eksistensi seni dan budaya tradisional. Melestarikan musik tradisional harus dilakukan sejak dini. Gerakan seniman masuk sekolah menjadi salah satu jalan mengenalkan berbagai alat musik tradisional Bima. Kegiatan yang dipusatkan di SMKN 3 Kota Bima telah menumbuhkan minat peserta untuk mengenal dan memainkan alat musik tradisional Bima seperti gendang, gong, kantongga, dan lainnya. Alat musik yang diperkenalkan, alat musik tradisional ini adalah alat musik yang jarang dan bahkan hampir tidak pernah disentuh untuk dimainkan oleh anak-anak, lebih-lebih anak-anak tingkat SMP. Namun demikian, kami mencoba untuk mulai mengenalkan dengan mereka langsung memainkan alat musik tersebut. Dari 40 anak yang kami didik ini, yang ada di dalam program ini, semuanya sudah merasakan pada untuk semua alat musik. Progres yang dicapai peserta dalam memainkan alat musik cukup tinggi. Kenyataan ini dirasakan oleh pengajar dan asisten pendamping seni musik. Hal ini cukup menggembirakan. Progresnya meningkat. Progres meningkat. Mereka sudah mulai bisa mengatur ritme, tempo dari lagu tersebut. Lantas mereka sudah mulai mengkompakkan permainan-permainannya, sehingga kami pelatih mulai mengatur aransemen lagu itu sedemikian rupa sehingga lagu itu mulai enak.
Peserta pun mengaku senang bisa mengikuti program musik ini, karena menjadi kesempatan untuk bisa mengenal musik tradisional Bima. Senang, karena bisa mendapat ilmu dan bisa mengenal lebih jauh tentang musik. Guru sekolah pun menyambut baik program ini, karena menjadi kesempatan langka bagi anak-anak mengenal alat musik dan musik tradisional Bima. Kami sangat senang sekali dan merasa bersyukur. Jadi anak-anak kami di samping mengenal musik modern, juga mengenal musik tradisional, kemudian dipadukan, itu hal yang baru buat anak-anak kami. Jadi ya alhamdulillah cukup senang, sangat senang. Pertemuan selama 9 kali meskipun cukup singkat, namun setidaknya pelajar dari yang belum mengenal jenis-jenis alat musik tradisional Bima kini bahkan sudah bisa memainkannya. Dimainkan. Nah, pada pertemuan-pertemuan akhir ini kami mencoba untuk memberi kepercayaan pada mereka bahwa permainan yang dilakukan atau permainan musik ini dilakukan dengan serius tapi santai dan harus ada jiwanya. Jadi harmonisasi dibangun dengan jiwa, hubungan emosional pemain dengan 80% dan kami pada tanggal 20 malam ya mereka akan bisa. Kemudian apa lagi? Habis properti. Di sini ada. Nah, habis letting terus tataria. Seni teater masih belum terlalu akrab di kalangan pelajar. Demikian juga peserta yang mengikuti gerakan seniman masuk sekolah, khususnya bidang teater. Sedikit di antara mereka yang mengenal betul apa itu teater. 2 hari pertemuan, tenaga pengajar Husain Laodet dan asisten pendamping Alexandra mengenalkan apa sesungguhnya teater tersebut. Kan ada 2 pangeran. Yang rebut itu ada 2 pangeran. Nah, kalau namanya pangeran, Seni teater ini dalam asumsi khususnya pelajar bahwa adalah sebuah cabang seni yang sangat sulit dilakoni gitu kan. Tetapi saya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa teater itu mengasihkan. Bisa dilihat ketika sebuah proses kami lakukan, ternyata mereka cepat menyerapnya. Tapi kami punya metode yang tentunya metode pembelajaran itu bisa difahami, kemudian bagaimana membuat mereka bisa bermain, bisa bercanda, bisa melihat diri mereka, kemudian membangun daya imajinasi mereka sehingga apapun bentuknya, peran yang mereka dapat itu bisa dilakoni dengan baik. jadi teater itu kerja tim, 1 orang sakit, 1 orang cacat, 1 orang nggak datang, ya begini. Tapi saya apresiasi adik-adik setelah saya yakin sudah bermain total ya. Proses memahami teater oleh peserta rupanya tergolong cepat. Bahkan butuh waktu singkat bagi mereka untuk bisa memainkan naskah Lahila karya Husain Laodet. Tentang Putri Lahila merupakan sebuah cerita rakyat masyarakat suku Mbojo. Lahila adalah sebuah epos drama kehidupan putri cantik yang begitu tragis. Lahila adalah sosok perempuan kuat, berbudi baik, memiliki kepribadian tangguh,
berkarakter, memiliki paras cantik, dan simbol yang dimiliki perempuan Bojo pada zamannya. Dalam percakapannya bahwa Pangeran Sri Dungga dari Kerajaan Dompo dan Pangeran Sri Kandi dari Kerajaan Kore akan tiba di negeri kala ini. Nah, prosesnya itu kami hanya 2 kali memberikan pembelajaran teori, pengenalan terhadap sejarah teater itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian langsung kita terjun di lapangan gitu kan, praktek langsung, dan saya hitung 3 kali pertemuan mereka sudah fix ya, dalam artian mereka sudah mampu memainkan sebuah naskah. Kalau menurut saya kegiatan ini nih bagus, soalnya dari yang selama ini saya ikut teater dari SMP nggak terlalu mengajarkan gimana teater itu, bagaimana seluk-beluknya. Kegiatan ini saya tahu gimana seluk-beluk teater itu, jadi lebih bisa mendalami apa itu teater dan bagaimana cara saya berperan. Lahila tidak akan bisa memilih 2 laki sekaligus untuk dinikahinya. Putra Kerajaan Dompo Waris Sri Kandi, mana kita bertarung? Hussein Laudet sebagai pengajar cukup merasa puas dengan proses yang dilewati oleh peserta bidang teater. Ceritanya sangat tragis ya, bahwa Lahila ini diperebutkan oleh 2 pangeran, kemudian akan terjadi pertumpahan darah, dan Lahila mencoba untuk mengambil dengan caranya bagaimana agar peperangan itu bisa dihindarkan, dan itulah yang mereka coba gambarkan di atas panggung, naskah Lahila itu. Dan saya pikir itu naskah yang cukup berat, tetapi alhamdulillah mereka bisa menyelesaikan dengan baik proses latihannya dan mereka mampu untuk menuntaskan. Setelah 9 hari menjalani latihan, tari, teater, seni rupa, dan musik, maka malam puncak 20 Mei 2016 menjadi momen penting bagi peserta dan instruktur untuk mementaskan apa yang dipelajari. Peserta seni rupa memajang karyanya untuk dinikmati oleh semua yang hadir. Pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengagumi karya pelajar yang mengikuti gerakan seniman masuk sekolah. Dalam rangka menanamkan adat 4 hal. Yang pertama, cipta, rasa, karsa, dan karya. Tidak kalah juga dengan tari-tarian yang ditampilkan, cukup memukau karena ini hanya berlangsung dalam 9 kali pertemuan. Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhammad Rum, mengatakan jika waktu yang dibutuhkan lebih, maka apa yang dihasilkan dan ditampilkan oleh para pelajar lebih dari ini. Demikian juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Muhammad Alwi.
Seni musik sendiri menampilkan dua kelompok. Ratusan penonton menikmati apa yang ditampilkan oleh peserta. Demikian juga dengan teater. Naskah Lahila karya Husain Laodet dapat dimainkan dengan sempurna oleh peserta. Ampun rumah. Gerakan Seniman Masuk Sekolah tidak hanya formalitas program, namun karya nyata yang mampu menyuguhkan hasil membanggakan dari pelajar Kota Bima. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertumbuhan kakak.